Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dan berkuliah virtual hari ini. Untuk kuliah virtual hari ini, mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer, kita akan mencoba diskusi tentang Windows Server. Jadi, instalasi Windows Server itu seperti apa? Kalau kemarin kan kita sudah diskusi untuk yang sistem operasi open source. Nah, hari ini kita mencoba diskusi untuk yang sistem operasi license. Sebetulnya untuk mata kuliah hari ini itu materinya ini cukup riskan ya, karena sering sekali ketika kita membicarakan teknik contoh sistem instalasinya, video kita kena blok. Jadi memang di blok karena melanggar aturan. Nah, aturannya dari mana? Aturan dari YouTube-nya, karena memang Windows Server itu merupakan sistem operasi license. Walaupun demikian, tetapi ini akan saya sampaikan dan semoga saja materi hari ini tidak kena blok dan lancar-lancar saja ya, karena memang hari ini saya tidak mengajarkan tentang cracking. Hari ini saya tidak mengajarkan tentang memanipulasi sistem operasi Windows-nya, tetapi paling tidak hari ini saya akan mengajarkan instalasi Windows Server-nya, kebutuhannya seperti apa, sehingga betul-betul murni pure yang saya sampaikan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak ada unsur komersial. Nah, ini yang saya takutkan di sini. Dan semoga teman-teman juga memahami kenapa ketika saya menyampaikan perkuliahan, di mana perkuliahan itu agak bersifat sensitif, yaitu berbau produk atau mungkin menyinggung atau mungkin berkaitan dengan suatu produk, saya selalu berhati-hati agar tidak menimbulkan persepsi yang negatif. Itu yang paling saya hindari. Nah, di sini untuk hari ini kita mencoba mengkomparasikan antara penggunaan sistem operasi open source baik untuk desktop maupun untuk servernya, yaitu kemarin telah kita bahas di sistem operasi Linux ya. Ada yang for server, ada yang for desktop. Coba kita hari ini akan kita komparasikan dengan sistem operasi under license, yaitu sistem operasi produk dari Microsoft. Apakah ada Pak selain dari Microsoft? Ada ya. Macintosh itu dari Mac ya, OS Macintosh itu Mac OS namanya. Itu ada juga. Ada juga Android ya, besutan Google itu Android. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan Android itu besutan Google ya. Jadi ada open source, itu salah satunya adalah maaf, hari ini agak nggak enak badan, jadi meriang-meriang sedikit, sering bersin-bersin. Yang open source itu contohnya Linux System ya, kemarin sudah kita coba untuk pelajari dan diskusikan.
Lalu ada Android besutan dari Google. Ada lagi macOS ya, License. Ini kalau macOS License itu besutan dari Mac atau biasa kita kenal dengan Apple Crowa itu ya. Lalu ada lagi Windows ya, ini besutan dari Microsoft. Nah, pengertian OS dulu, sekarang kita ke sana membanding-bandingkan. Kita ke sana ingin mengkomparasikan, ingin tahu ya. Tapi definisi dari operating system sendiri itu apa? Kita masih bingung. Nah, di sini saya jelaskan lagi. Walaupun pengertian dari sistem operasi ini didapatkan juga dari mata kuliah lain, tapi sebagai prolog hari ini ingin saya coba sampaikan tentang definisi dari operating system secara singkat. Pengertian dari operating system atau sistem operasi itu adalah program ya, pada lapisan pertama yang terletak pada memori komputer atau hard disk. Nah, sistem inilah yang pada saat komputer itu pertama kali melakukan starting atau booting yang akan dipanggil dan akan dijalankan. Sedangkan ya kan, dia juga bisa berfungsi sebagai manajer atau pengelola atau yang memanggil aplikasi atau program yang lain di dalam komputer kita. Jadi dia itu ketika komputer pertama kali starting, melakukan booting itu ya, kita nyalakan, itu dia pertama kali yang akan dipanggil. Dia yang akan mengoneksikan, akan menghidupkan, akan menyalakan beberapa peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Ini sistem operasi. Nah, dan ketika sudah terpanggil sistem operasi itu, dan kita ingin menjalankan software aplikasi-aplikasi yang lain, maka sistem inilah atau sistem operasi inilah yang nantinya akan mengelola, memanage, ya kan, memanggil software-software atau aplikasi-aplikasi yang lain tadi yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Jadi dia merupakan sistem utama. Ini perlu saya sampaikan dan ini perlu saya tekankan, karena ini yang menjadi pondasi dasar dalam kita memahami sistem jaringan. Mau tidak mau, jaringan harus berkaitan erat dengan sistem operasi, baik yang embedded maupun yang bukan embedded. Yang embedded contohnya apa? Yang embedded itu sistem operasi yang sudah menyatu dengan alat yang kita gunakan. Jadi kita membeli HP ya, Symbian dulu ya, Symbian itu juga sistem operasi gitu. Ketika kita membeli HP, di dalam HP itu sudah ada sistem operasinya dan itu menyatu. Nah, itu namanya embedded system. Kita membeli kalkulator. Nah, kalkulator itu kan bisa dibuat menghitung. Otomatis ada sistem yang bekerja di dalamnya, perangkat lunaknya ada ya. Nah, itulah yang disebut embedded system. Jadi embedded system itu sistem yang menyatu dengan perangkat keras yang ada. Itu embedded system. Kalau kayak Windows, kayak Linux, ya, Macintosh, ya, itu kan nggak menyatu. Lah Pak, kalau Android Pak, Android itu ada yang for mobile, ya, yang kita instalkan di HP-HP kita, ada yang for desktop, yang kita install di komputer-komputer. Apakah ada Pak? Ada. Dulu saya pernah menginstal sistem operasi Android di laptop saya dulu. Jadi kalau nanti teman-teman tertarik dengan sistem operasi Android ya, pengen tahu wah sistem operasi Android for desktop itu seperti apa, silahkan cari. Nah, di internet masih ada. Nanti silahkan googling ya, masukkan aja
Android for desktop. Nanti di situ akan ketemu itu nanti. Ya. Yuk kita lanjutkan untuk konsep dan pengenalan dari sistem operasi itu sendiri. Saya rasa teman-teman sudah paham karena memang materi ini ya, materi dari konsep sistem operasi ini sudah teman-teman dapatkan dari mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah sistem operasi. Jadi hari-hari ini saya ngajarnya agak kaku ya. Jadi dimaklumi saja ya, sudah saya bilang di awal tadi bahwa hari ini memang sebetulnya kondisi agak lesu ya. Dari sini nanti mungkin saya sambil minum karena tenggorokan saya kalau agak nggak enak itu sering gatal dan sering bersin-bersin. Kalau kita sudah tahu konsep, pengertian, definisi dari operating system, nah kita sekarang akan mencoba melihat operating system function atau fungsi dari sistem operasi. Fungsinya apa toh? Kok kita harus membutuhkan sistem operasi? Nah, bisa teman-teman baca di depan itu di tampilan masing-masing ya, di monitor masing-masing atau di HP masing-masing bagi yang membawa HP itu. Jadi sebetulnya sistem operasi itu adalah antarmuka atau interface. Dia itu menjembatani. Menjembatani siapa? Menjembatani antara komunikasi manusia dengan mesin. Jadi misalkan teman-teman itu punya komputer, terus lalu teman-teman ingin berkomunikasi dengan komputer itu. Bukan lantas komunikasinya itu halo, selamat pagi, apa kabarnya? Bukan ya. Komunikasinya yaitu komunikasi berupa perintah-perintah. Contohnya delete. Ketika kita memberikan perintah del, maka komputer kita akan mengeksekusi perintah del tadi dengan menghapus berkas yang ada di media penyimpanan eksternal. Nah, ini hanya salah satu komunikasi. Nah, komunikasi ini dijembatani oleh sistem operasi. Komputer tahu apa yang kita inginkan, kita tahu bagaimana cara menjalankan komputer, yaitu dengan perantara sistem operasi. Ya, contohnya seperti itu. Di bahasa saya itu memang kadang-kadang itu bahasa katrok, bahasa orang-orang awam, karena memang saya juga orang awam, sehingga harapan saya itu teman-teman bisa langsung paham dengan apa yang saya sampaikan, tidak menimbulkan persepsi ganda. Kalau nanti menimbulkan persepsi ganda kan repot. Maksud saya apa, nanti ditangkap atau diterima oleh teman-teman itu bagaimana, bisa berbeda. Nah, harapan saya dengan saya mencontohkan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang gaul, bahasa-bahasa yang mudah dicerna, itu harapan saya semoga teman-teman mudah mencerna materi yang saya sampaikan, sehingga sistem operasi tadi, kita balik lagi ke materi ya, sehingga sistem operasi tadi selaku interface ya, jadi fungsinya itu kan dia selaku interface, jembatan penghubung antara manusia dengan komputer atau dengan mesin ya. Selain itu, fungsi dari sistem operasi ini juga menyediakan lingkungan yang nyaman atau dapat dikatakan user friendly. Biasanya kita menyebutnya user friendly. Jadi kita itu nyantai, nyaman, enjoy ya, dengan apa yang kita lakukan ya, namanya user friendly. Jadi enak kita. Nah, kita juga tidak harus tahu apa yang terjadi di perangkat keras kita. Sistem kerja mesin kita itu, wah ribetnya kayak apa, kita nggak tahu ya, tahu-tahu kita ya pokoknya berikan perintah delete, hapus, berikan perintah copy, menduplikat ya. Silakan Anda klik, langsung menuju yang Anda klik ya, di execute to application software, sehingga
kerjanya seperti apa itu kita tidak harus tahu secara rincinya satu. Nah, kalau tahu secara rincinya nanti ada mata kuliah khusus itu nanti. Nah, salah satu fungsi dari sistem operasi ya seperti itu, membuat kita mudah. Ya, nggak harus kita mengeksekusi sesuai urutannya tadi, itu enggak. Ya, mudah-mudah saja. Contoh dari sistem operasi ya kemarin ya, Linux open source itu ya, baik itu yang for server maupun for desktop. Lalu ada Unix, baik yang free ya, maupun yang tidak free. Ada Macintosh, Mac OS, ada Windows. Ini contoh-contoh dari sistem operasi. Nah, ini secara umum fungsi dari sistem operasi itu bisa kita lihat sebagai koordinator. Yang pertama ya, dia sebagai koordinator. Maksudnya apa? Kalau ada pemanggilan file, ada perintah untuk eksekusi berkas dan lain-lain, itu yang menjadi komando, yang menjadi komandan eksekusinya adalah sistem operasi. Terus yang kedua sebagai pengawal, jadi yang memegang kendali. Jadi selain dia sebagai komando, sebagai komandan ya, yang mengkoordinir fasilitas-fasilitas yang ada, sistem operasi ini juga sebagai pengawal yang memegang kendali dan melindungi file-file kita, termasuk salah satunya adalah dari pembacaan, penulisan, dan eksekusi. Yang ketiga berfungsi sebagai penjaga gerbang. Jadi dia mengawasi aktivitas-aktivitas yang ada di sistem komputer kita. Yang keempat adalah optimizing. Optimizing itu dia mengoptimalkan kinerja. Jadi kinerjanya sistem itu bisa optimal, tidak usah ribet, tidak usah mumet, tidak usah susah. Dia bisa mengoptimalkan itu. Terus yang kelima itu sebagai akuntan. Sebagai akuntan otomatis dia akan memanage tentang penggunaan baik dari CPU-nya, baik dari RAM-nya, baik dari I/O-nya, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam ini adalah sebagai server, sebagai pusat dari segala kegiatan. Nah, inilah nanti masuk materi kita adalah sebagai server. Kita coba mengelola, kita akan coba memanage, ya. Kita akan coba istilahnya mengadministrasi dari server itu sendiri. Nah, ini adalah contoh Windows Server yang sudah ada, yaitu NT Server. NT Server itu Windows Server yang lama dulu ya, masih zaman dulu. Jadi dulu itu kalau mau bermain-main dengan jaringan itu dulu mengenal namanya NT Server. Ada Novel NT, ada NT Server, ya. Lalu nanti ada Windows Server berapa gitu ya. Itu mulai perkembangannya dari situ dulu. Nah, Windows Server itu merupakan sistem operasi server dengan file sistemnya ada di 32 bit. NT Server ini besutan dari Microsoft. Jadi Microsoft itu dari dulu mengeluarkan MS-DOS ya. DOS itu juga besutan dari Microsoft ya. Sampai dengan Microsoft Office ya, ada Word, Excel, PowerPoint, database itu. Saya malah lupa itu untuk yang database itu. Access ya, Microsoft Access itu semuanya besutan dari Microsoft atau produk dari Microsoft. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan baik itu sistem operasinya, Windows servernya ya, baik yang NT maupun server berapa ini ya, atau mungkin mau menggunakan aplikasinya yaitu Office katakanlah,
atau mungkin mau menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain ya, misalkan media player atau mungkin besutan-besutan dari Microsoft yang lain, maka teman-teman harus membeli lisensinya, harus mendapatkan sistemnya ini secara sah dan benar, tentunya melalui distribusi-distribusi yang telah mendapatkan izin dari Microsoft ya. Itu yang perlu dipahami dan perlu ditekankan untuk teman-teman ini ya. Jadi di Windows NT Server ini dia berfile sistem 32 bit. Apakah ada Pak yang nggak 32 bit? Ada ya, di DOS itu masih 16 bit yang dulu-dulu. Jadi novel NetWare namanya, novel NetWare itu pakainya 16 bit itu, walaupun ada yang 32. Tapi yang untuk sekarang ini sudah tidak 32. Sepertinya yang software-software berjalan di sekarang di perangkat-perangkat keras sekarang sudah support ke 64 bit. Bahkan ada yang support ke 128 bit ya hardware-nya. Terutama yang for gamer ini tentu dengan file system yang 32, 64, 128 itu tidak asing. Nah, dari Windows NT Server inilah yang menjadi cikal bakal sistem operasi Windows 2000. Windows 2000 itu for server ya. Jadi kalau yang enggak, nanti di Windows itu ada yang for desktop, ada yang for server kayak Linux kemarin. Jadi memang dia mengembangkan dua fungsi sistem operasi. Yang satu dikembangkan untuk servernya, yang satu dikembangkan untuk desktopnya. Kemudian dari Windows 2000 ini berkembang ke 2003 ya, terus kemudian dari Windows 2003 server itu berkembang menjadi Windows 2008 server. Dari Windows 2008 server berkembang lagi menjadi Windows 2012 server. Dari Windows 2012 server berkembang menjadi Windows 2016 server. Dari Windows 2016 server berkembang menjadi 2019 server. Nah, ini yang server untuk yang saat ini. Jadi sejauh ini 2019 server ini menjadi Windows server untuk penggunaan yang saat ini. Nah, walaupun Windows for desktopnya ini sudah mengembangkan sampai dengan Windows 11. Jadi for servernya itu sudah sampai 2019, tapi yang for desktop itu ada Windows 10, ada Windows 11. Nah, untuk sampai hari ini itu untuk for desktopnya itu sudah sampai Windows 11. Seperti itu, yaitu untuk yang historinya, untuk lebih rincinya, untuk histori dari Windows Server, Microsoft Windows Server, nanti teman-teman bisa mencari di literatur-literatur yang ada di internet maupun buku-buku yang beredar di pasaran. Nah, sekarang kita melihat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari penggunaan server itu apa? Yang pertama, peningkatan kapasitas server. Tentunya peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk melayani secara lebih simultan dalam koneksinya. Jadi seperti itu. Yang kedua, bebas dari kode 16 bit. Ya, apakah ada 16 bit? Ada dulu. Jadi 16 bit itu dulu sistem yang sistem operasi FAT16, lalu berkembang menjadi FAT32, berkembang lagi menjadi NTFS ya. Lalu kemudian dari sistem kerjanya sendiri lebar datanya dari 4 lalu 8, setelah itu berkembang 16, 32, sekarang 64. Walaupun ya kan, sudah ada beberapa yang menyediakan 128. Terus kemudian peningkatan kemampuan layanan server TCP/IP.
Jadi ada peningkatan kemampuan yang tadinya tidak ada layanan server TCP/IP menjadi ada layanan server TCP/IP. Model keamanannya berbasis domain penuh. Jadi segala sesuatu itu pengamanannya ya melalui server. Terus kemudian perlengkapan untuk mengintegrasikan netware dan memonitoring jaringan. Jadi tool-toolnya itu diintegrasikan dengan sistem netware. Terus bisa dimonitoring nanti, jaringannya itu bisa dimonitoring via sistem operasi Windows Server. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya satu, browser yang digunakan sebagai sistem dasar pada perangkat sistem, yaitu sistem bantu administrasinya, banyak menggunakan JavaScript dan ActiveX. Sehingga kalau kita mau bermain-main ya, mau menjadi administrator jaringan ya paling tidak paham apa itu ActiveX dan apa itu JavaScript. Terus kemudian pengubahan konfigurasi yang mendasar jarang dapat dilakukan dengan sukses atau berhasil. Jadi kadang-kadang kita gagal ya. Terus kemudian belum didukungnya sistem dokumentasi secara online, walaupun sekarang sudah dikembangkan dengan sistem cloud. Ya, ada sistem fogging, ada sistem cloud ya. Nah, sekarang sudah mengarah ke sana. Jadi teknologi sekarang itu sudah mulai mengarah ke teknologi cloud. Ini history dari Windows 2000 Server ya. Jadi Windows 2000 Server nanti itu ada macam-macam ya. Jadi saat peluncuran Windows 2000 si Microsoft ini membuat beberapa rilis, yaitu yang pertama adalah Windows Profesional, ini yang for desktop ya. Terus kemudian ada yang server, ada yang advanced server ya. Jadi yang advanced server itu ya kayak Windows 2000 lah gitu. Seperti gambar di depan itu ya, paling kanan bawah itu. Lalu ada data center ya, ada Advanced Server Limited Edition, ada data center Limited Edition. Ini yang for server. Sehingga dari Windows 2000 ini nanti dikembangkan mengarah ke yang lebih kompleks, yaitu ke 2003. Setelah 2003 ada 2008, setelah 2008 ada 2012, 2012 nanti ada 2016, 2016 ke 2019. Ini yang perkembangan Windows Server untuk 2003. Jadi perkembangan dari 2003 itu diluncurkan pada 24 April 2003 ya. Ini merupakan updatean dari yang 2000 server. Jadi ada penambahan-penambahan dan penambahan aplikasi atau fitur-fitur yang ada di 2000. Terus ada perbaikan-perbaikan bug yang terjadi di 2000. Salah satunya adalah manage your service set ya. Jadi untuk memanage server itu kita difasilitasi dengan media WSET. Untuk yang Windows 2003 server itu terdiri dari 5 edisi. Ada 2003 Web Edition, ada 2003 Standard Edition, ada 2003 Enterprise Edition, ada 2003 Data Center Edition, ada 2003 Small Business Server. Nah, ini yang Small Business Server ini biasa dikenal dengan istilah time server ya. Itu saya kebetulan punya bukunya itu yang versi
Inggris itu ya, ada buku Small Business Server Edition. Jadi bukunya putih itu isinya berapa ratus halaman, itu saya punya itu yang Small Business Server Edition. Terus kemudian ini yang 2008 ya, 2008 itu diluncurkan pada tanggal 28 Februari. Jadi logonya itu sudah berubah ya, yang tadi bisa dilihat ya, logonya itu kayak seperti itu ya. Terus sekarang logonya berubah. Nah, logo Windows mengalami perubahan. Diluncurkan pada 2007 Februari 2008 ya. Jadi pertama kali diluncurkan Windows ini dikasih kode Windows Server Coordinate Longhorn. Jadi kalau kita nanti mendengar kode name Longhorn, yaitu ya ini 2008 server. Jadi ada penambahan fitur Windows Wisata ya di 2008 ini dibanding yang 2003 tadi. Jadi di 2008 dikasih tambahan namanya fasilitas Windows Wisata. Karena di 2007 itu walaupun ada Windows Server ya, peluncuran 2007, tapi 2007 itu dianggap kurang sukses. Jadi Windows 2007 itu kurang sukses, makanya dianggap bagi orang-orang yang jaringan itu 2007 itu jarang sekali digunakan, bahkan kurang mengena ya. Kalau yang mengena itu di 2008 ya, seperti Windows Vista ya. Jadi Anda begitu ketemu Windows Vista itu agak asing ya. Windows Vista itu ketutup sama dengan Windows 7 ya. Jadi kalau generasi milenial itu dengan Windows Vista itu agak asing itu namanya, dan memang jarang ditemukan di pasaran ya, karena memang dianggap Windows Vista itu adalah sebuah produk yang kurang berhasil. Jadi langsung tertutup sama Windows 7. Ini cara instalasi Windows Server yang ada di 2003 ya. Tentunya kita harus punya instalasi file Windows-nya. Caranya gimana mendapatkannya? Ya kita membeli ya kan? Kalau ini nggak bisa kita main krek-krekan, nggak bisa ini. Ya ini membeli ini, karena saya mengajarkan yang license ini. Cara benarnya ini, kalau nggak cara benarnya nanti kita kalau pas ketemu itu offline ya. Jadi kita beli CD-nya secara license, secara legal. Jangan ilegal ya, kita beli yang legal, lalu kita persiapkan instalasinya. Jadi sebelum kita masuk ke Windows servernya, kita pastikan dulu tool-tool kita atau kelengkapan kita sudah siap dulu, serta hardware kita sudah mensupport dari rekomendasi minimal yang dibutuhkan oleh Windows 2003. Nah, tampilan pertama saat instalasi itu adalah bisa dilihat di bawah itu ya, gambar itu. Jadi kita akan mendapatkan ucapan selamat datang itu. Setelah itu kita harus mulai instalasi dan memahami bahwa perintah instalasi itu pasti text-based ya kebanyakan ya. Jadi kita harus paham. Makanya di Linux kemarin itu saya menyarankan teman-teman itu mencoba untuk menginstal walaupun menggunakan virtual mesin ya, mencoba under text ya, text based. Setelah instalasi Windows Server Windows Server itu juga text based, itu instalasinya text based. Jadi kebanyakan teks, walaupun nanti bisa ada yang main klik-klik, tapi kebanyakan text based. Kita booting komputernya melalui CD ya, kalau di CD. Kalau sudah kita pindahkan ke flash disk ya berarti ya bootingnya kita melalui flash disk ya. Nanti kita setting di BIOS-nya itu ya, atau mungkin ada menu booting
Karena di BIOS atau alat-alat hardware tertentu itu menyediakan saat pertama kali masuk itu ada yang menyediakan menu booting. Jadi menu booting itu kita bisa memilih nanti kita booting pertama kali itu melalui yang mana, itu ada. Bagi yang tidak ada menu bootingnya, bisa kita setting ke BIOSnya, nanti first bootnya atau pertama kali bootingnya kita arahkan. Kalau kita menggunakan CD ya first bootnya kita arahkan ke CD. Kalau kita menggunakan flash disk ya kita arahkan ke flash disk, ya kan? Sehingga instalasi di booting itu bisa kita set. Nah setelah itu kita masuk ke menu setup ini ya. Kalau kita mau repair, sudah pernah ada instalasi Windows-nya, Windows servernya, kita bisa pilih R ya dengan perintah repair. Sehingga dengan menekan huruf R itu artinya repair. Kita memperbaiki instalasi Windows kita yang mungkin file-filenya korup, rusak maupun error. Atau mungkin kita bisa pilih quit. Kita mau keluar, biasanya tekan escape ya. Nah itu tergantung kita ya. Atau ada yang F3 untuk quit. Jadi R itu kalau repair, F3 itu untuk keluar, nggak jadi install. Itu F3. Waduh ini saya salah ini. Nggak jadi install aja lah. Ini keliru saya. Tekan aja F3. Tidak akan berpengaruh di komputer kita. Tapi kalau kita setuju dan mau melanjutkan instalasi, kita bisa tekan Enter. Setelah kita menekan Enter, maka Windows akan menuju ke tampilan layar EULA. Ya, tampilan layar EULA ini persetujuan agreement. Jadi kita disuruh baca ya, aturan-aturan yang diberlakukan di Windows. Makanya di sini Windows ini bersifat license karena ada aturan-aturan seperti ini. Ketika kita setuju, maka kita dianggap telah menyetujui aturan-aturan yang berlaku yang diterapkan oleh Windows, oleh Microsoft Windows-nya ini. Kalau kita setuju, kita bisa menekan F8, ya kan? Atau mungkin kita tidak setuju, kita bisa menekan escape. Lah resikonya apa? Resikonya kalau kita menekan escape, ya berarti kita nggak jadi install. Karena kita nggak setuju dengan aturan yang diberikan oleh Microsoft Windows. Lah untuk membaca halaman berikutnya, ya kan itu kan satu halaman nampilkannya itu. Kita bisa menekan tombol page. Ya, jadi page up itu untuk menaikkan ke halaman sebelumnya, kalau page down itu untuk meneruskan ke halaman selanjutnya. Setelah kita tekan F8 ya, karena kita setujuan, kita mau cari tahu cara installnya ya kan. Ya, kita tekan F8. Makanya ketika kita setelah tekan F8 kita akan dihadapkan pada menu baru yaitu berupa partisi. Nah ingat, kesalahan installer atau kesalahan orang menginstal sebagai pemula itu di sini nih biasanya. Ya. Kebanyakan kesalahan letaknya itu ada di sini. Habis install, sistemnya hilang semua, ya kan? Datanya hilang semua. Nah itu kesalahannya ada di sini nih saat instalasi pada tahap partition atau membuat partisi. Ingat, kalau kita sudah pernah punya sistem dan kita ingin memperbarui dan memperbaiki sistem itu, maka kita tidak perlu new partition. Kita bisa dengan perintah format saja pada file yang ingin kita install. Biasanya ada di C, sistem. Kalau D itu biasanya untuk menaruh data. Pastikan bahwa file yang ingin kita format, file yang ingin kita perbaiki, file yang ingin kita instali sistem itu adalah bukan di data. Kecuali kita sudah punya partisi banyak dan kita sudah expert ya, pintar dalam bermain-main
instalasi. Nah ini enggak, apalagi sampai hapus partisi ya kan. Nah kita delete partisi, delete partisi, kemudian nggak ada partisi, satu media penyimpanan, terus kemudian kita format. Nah alamat di sini data Anda akan hilang. Apakah data yang hilang tidak bisa dikembalikan, Pak? Bagi orang-orang tertentu itu yang bisa mengembalikan data tadi dengan data recovery, tapi tidak bisa menjamin bahwa data Anda akan balik semua. Nah, sehingga saat tahapan partisi ini, instalator atau orang yang menginstal itu perlu hati-hati. Nah, setelah partisinya berhasil, setelah melalui tahapan format, ya kan, formatnya juga memakan waktu ya, walaupun tidak begitu lama. Ya. Setelah kita enter, kita menyatakan format, nah, kita suruh memilih file sistemnya. Nah inilah pilihan file sistem, ada FAT, ada NTFS yang saya terangkan di awal tadi. Ada yang 16, ada yang 32, ya, ada yang NTFS. Karena kita ada di teknologi file system ya, jadi NTFS itu berasal dari kata New Technology File System. Ya, kita pilih aja yang NTFS. Pak, maka nggak bisa ketika saya menggunakan FAT32? Bisa, ya kan? Tapi kan file sistemnya tidak baru, teknologi file sistemnya lama. Kaitannya dengan apa, Pak? Kalau seperti itu, kaitannya dengan nanti sistem kecepatan pada penataan berkas di sistem kita, sehingga kaitannya nanti dengan akses kecepatan dari setiap eksekusi yang kita berikan. Ya, kita pilih NTFS, setelah itu tekan, ya, barulah nanti format ini akan berjalan. Ya. Jadi mulai format ini, ya, media primer kita atau media penyimpanan kita atau hard disk kita nanti, atau yang sekarang itu SSD kita, itu akan diformat, dibersihkan, dicuci, dibuangi, ya kan, sampai dengan bersih. Ya. Nah kalau sudah bersih, sudah selesai, ya, bisa Anda lihat prosesnya itu seperti gambar yang ada di kanan, ya. Itu teknik formatting. Nah ketika teknik formatting ini sudah berhasil, maka proses instalasinya itu akan dijalankan. Nah proses instalasi itu seperti gambar yang ada di bawah kiri. Jadi kiri bawah itu proses installation. Kalau yang tengah kanan itu adalah formatting, yang kiri atas itu adalah pemilihan file system, New Technology File System. Nah ini proses instalasinya itu berjalan, maka kita akan ditawari logo di Windows Server 2003 ya. Setelah di atas pojok kanan itu ya, itu proses instalasinya ya. Tadi ya katakanlah sudah berhasil, maka setelah berhasil kita akan masuk. Nah ketika kita masuk ke sistem operasi ini, akan ketemu dengan logo seperti yang ada di kanan, yang ada di kiri atas, itu Windows Server 2003. Nah mulai disinilah Windows secara graphical user interface atau dalam bentuk gambar GUI itu bisa kita nikmati. Tapi sebelum ini kita text based, murni text based ya, jadi kita mainnya tag. Ini mau nggak mau kita harus belajar bahasa Inggris, ya kan? Karena instalasinya ini yang paling familiar ya menggunakan bahasa Inggris. Makanya bagi yang kurang familiar dengan bahasa Inggris biasanya bingung nih ketika proses instalasi, ketika proses eksekusi menjalankan sistem operasi, karena rata-rata sistem operasi itu familiarnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Oh saya bisa Pak menggunakan bahasa Indonesia ketika browsing. Nah itu kan ada setting di Google untuk pindah bahasa. Tapi ketika kita ketemu sama situs yang berbahasa Inggris ya nggak bisa merubah bahasa, masih tetap bahasa asal, ya kan? Nah setelah itu ya kan akan muncul wizard. Wizard itu Windows baru ya, dengan eksekusi singkat namanya wizard, ya.
seperti di kanan bawah ya, bisa Anda baca itu ya, regional setting. Kita disuruh menyeting regionalnya ya. Nanti kita setting di sana Indonesia regional ya kan. Nanti input outputnya English ya kan. Lalu kita tekan next ya. Dengan menekan tombol next berarti kita akan melanjutkan ke sistem instalasi berikutnya. Ini window baru. Jadi ketika kita nekan tombol next tadi akan ketemu dengan tampilan baru berupa setting regional tadi. Jadi kita pilih aja Indonesia regionalnya gitu ya. Terus kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita disuruh memasukkan nama dan organisasi affiliation. Jadi nama kita siapa ya, afiliasinya atau organisasinya apa. Setelah kita klik next ya di nama dan organisasi, kita akan disuruh memasukkan produk key-nya. Nah, produk key ini akan ada di balik label ketika kita memberi di balik label CD biasanya. Di balik label CD atau di box CD-nya itu ada produk key. Ya. Jadi nanti produk key-nya itu bisa kita masukkan ke tampilan widget yang ada di gambar paling bawah itu ya, ada di kiri bawah itu. Kita masukkan produk key-nya ke sana. Ingat, produk key itu biasanya ada di balik CD-nya ya, atau ada di box. Di box kalau kita beli CD di Windows itu kan ada boxnya itu lah, biasanya ada di situ. Kalau yang ditanam di laptop ya, katakanlah kita membeli laptop sudah ada sistem operasinya, biasanya serial number produk key ini ada di bawah laptopnya, itu ada di bawah. Nah itu biasanya di situ naruhnya. Nah, jadi bisa kita masukkan produk key-nya ke kolom-kolom sesuai kolomnya itu ya sampai selesai. Kalau sudah sampai selesai, kita bisa menekan tombol next. Nah setelah berhasil dan sesuai produk key-nya, karena memang setiap sistem instalasi itu produk key-nya berbeda. Jadi yang disediakan oleh Windows sana, Microsoft itu menyediakan satu sistem operasi, satu produk key. Jadi setiap pemakaian produk key pasti berbeda, itu license dari Windows sana. Nah setelah kita berhasil, maka akan muncul jendela baru. Maka pada saat muncul bendera baru ini, kita bisa pilih licensing more peer server ya, jadi peer server. Terus kemudian nanti jumlah koneksi awal yang ingin kita gunakan berapa. Sekarang 50 ya kita isikan 50 gitu ya. 25 ya kita isikan 25. Apakah ini bisa diganti? Nanti bisa ya, dari kalau Windows-nya ini sudah jadi, kita mau mengganti itu ada namanya manajemen user, itu nanti bisa kita kasih ke sana. Kita bisa tambahkan, bisa kita kurangi. Lalu setelah itu kita klik next. Setelah kita tekan tombol next itu, kita masuk ke menu baru, yaitu disuruh memasukkan nama komputer. Jadi nama komputernya apa, tidak harus server ya. Nanti nama komputernya bisa dirubah-rubah. Nama Anda boleh ya. Anda masukkan nama pacar Anda juga boleh. Namanya komputer name. Setelah itu, pada administrator password itu bisa Anda masukkan passwordnya apa ya, terus kemudian konfirmasi passwordnya apa. Buatlah password di sini adalah kalimat yang unik atau kata yang unik tapi mudah diingat ya, perlu ditekankan di sini ya. Untuk membuat password, tipsnya adalah dengan menggunakan kata yang unik tapi mudah diingat.
Setelah kita pilih next, maka akan muncul tampilan baru untuk setting GMT ya. Kalau di Indonesia itu GMT-nya adalah +7, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Itu adalah satu waktu ya. Jadi Bangkok, Hanoi, Jakarta itu Shenzhen, Bangkok, Hanoi, Jakarta itu waktunya sama, WIB. Nah, jadi waktunya sama di sana. Lalu kita pilih next ya kan, otomatis setting sendiri. Nah ini kemudian setelah setting GMT satuan waktu kita tentukan ya, hari, tanggal, jam. Lalu kita akan menemukan typical setting ataupun custom setting. Typical setting itu kalau kita sudah pasrah bongkoan, semuanya tergantung Microsoft Windows-nya lah ya. Yang kita pasrah bongkoan semuanya, itu kita pilihnya yang typical setting. Tapi kalau kita mau mengcustom, memilih-milih berdasarkan keinginan kita sendiri ya, tool apa yang ingin kita pasang, tool apa yang ingin kita buang ya, itu berarti kita pilihnya yang custom setting. Jadi nanti kalau instalasi apapun ya, tidak hanya di Windows ini ya, nanti mesti kita akan ketemu sama typical setting atau automatic setting, standard setting, dan custom biasanya. Intinya typical sama custom. Nah, typical itu kita pasrah sama fasilitas yang ada di Microsoft Windows-nya, semuanya diinstal ya, berdasarkan automatically-nya. Kalau custom itu berarti kita yang milih, kita yang menentukan. Itu custom, kita pilih-pilih satu gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai pilihan kita di typical atau custom tadi, kita masuk, kita pilih next, maka akan muncul jendela baru, yaitu di mana kita akan disuruh memasukkan nomor TCP IP. Nah, disinilah ini materi ini berkelanjutan. Makanya kemarin kita diskusi dulu sebelum masuk ke sistem operasi, kita bahas apa itu TCP IP. Bahkan di TCP IP ini kita sampai bahas 3 kali ya, konsep dasar TCP IP, atau lalu kita bahas tentang TCP IP addressing atau pengalamatan TCP IP. Terus yang ketiga adalah subnetting. Ini semuanya kaitannya dengan TCP IP. Kalau dasar kita TCP IP sudah kuat, kita sekarang di sini masuk TCP IP sudah mudeng ini, ya kan? Nggak usah dipelajari lagi. Oh, ada automatically IP, ada setting IP ya, ini kita bisa milih. Kalau kita sudah memasukkan nomor-nomor IP-nya, lalu kita pilih OK. Setelah itu kita akan masukkan workgroup. Nah, workgroup ini adalah nama dari grup kita. Satu grupnya ini nanti kita kasih nama apa? Grup gitu ya, workgroup. Satu grup. Ya, jadi kita harus punya workgroup. Jadi kalau desktop kan tidak mengenal istilah workgroup ya, walaupun ada setting workgroup tapi jarang sekali yang diperhatikan. Tapi kalau di server itu TCP IP dan workgroup ini wajib dan harus ya kan. Nah, workgroup ini bisa dikasih nama sembarang lah ya, terserah dari teman-teman nanti. Setelah kita pilih next, pilih OK ya kan, maka Windows Server akan mengcopy file-file komponen ke posisi sistem kita. Ya, setelah uploading file, sistem installation file berhasil semua, maka dengan sendirinya komputer kita akan reboot atau restart, booting ulang. Ya. Tampilannya seperti yang ada di atas. Ya. Setelah booting ulang berhasil, login masuk, maka ya kan, Windows akan masuk tentunya ya kan, karena kita bermain-main dengan server. Pertama kali kita akan ketemu username dengan password. Ingat saat install tadi username-nya apa, password-nya apa. Trik dan tipnya tadi ketika membuat password adalah dengan kata yang singkat tapi mudah diingat ya. Itu triknya. Ini untuk materi
instalasi Windows Server untuk saya. Kebetulan yang saya sampaikan adalah Windows Server 2003. Apakah ada Pak yang ada yang kebetulan untuk kemarin saya sempat memberikan materi untuk Windows Server itu yang 2016, jadi Windows Server 2016, tapi untuk materinya kena blok, sehingga untuk hari ini saya yang sampaikan yang 2003 untuk sistemnya. Karena untuk instalasi dasar dari instalasi sistem operasi server ini sama, tidak ada perbedaan yang signifikan, baik itu di server 2003, 2008, 2012, 2016 sama 2019. Sehingga dengan kita bisa salah satu dari instalasi server ini, otomatis yang lain akan menyesuaikan. Sebelum perkuliahan saya tutup, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar, sehingga bisa saya baca, bisa saya jelaskan kembali apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi kekurangpahaman dari teman-teman semua. Untuk presensi, silakan nanti teman-teman tetap presensi di sistem yang ada di siakat.stekom.ac.id. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, saya rasa cukup sekian dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf, selamat pagi.